Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ilfan Lailia Fadullah. Saya tinggal di Bogor, umur saya 27 tahun. Nah, dan ada rekan saya yang bernama Ustadz apa nih? Bukan Ustadz, nama saya Supian. Ustadz, Pak. Bukan. Panggil Pak. Akhi aja, akhi. Akhi aja. Nggak pakai Pak? Enggak. Oh, nggak pakai. Jadi akhi. Ini namanya akhi apa? Akhi apa Sufyan? Ya. Akhi Sufyan apa? Supian. Enggak pakai apa-apa lagi. Oh, ini akhi Sofyan. Ya, Tinggalnya di mana? tinggal di Bogor. Tinggal di Bogor. Bukan Kuningan. Bukan. Bukan Kuningan. Oh, kalau mudik ke Kuningan. Bisa kalau mudik ya, ya benar. Hampir lupa saya. Itu kampung halaman istri, alhamdulillah Betul sudah ya, beristri. Betul bangun istri. Ya, Oh, betul. antum di Bogor. Ya. Di Ciawi ya? Ciawi. Gak usah detail-detail banget. Terus di sini kita kami? Kita lo aja kami. Ya kita berarti. Kita. Kami nih? Kami berarti kami. Soalnya ada netizen tuh yang ngeliatin. Ya, kami ada di acara ngosan ya. Ngosan, Ngosan. kosan, Ah, kosan. ngosan. Apa tuh ngosan? Ngosan itu adalah ngobrol santai. Masya Allah, Masya Allah. ngobrol santai. Itu jadi ciri khas antum loh. Itu. Iya. Ya, jadi untuk memulai Memulai pembicaraan hari ini apa nanti besok? untuk memulai pembicaraan kita pada kali ini aja. Ada kali ini aja. Ya, untuk pembicaraan kali ini kita mulai Mulai dengan apa nih? dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Antum soleh banget, akhi. Soleh banget. Saya bukan soleh, namanya beda tuh. Soleha. Bukan. Apa dong? Saya Ilfa. Oh, Ilfa. Bukan soleh. Oh, Ilfa namanya. Wah, Masya Iya, Allah. bukan soleh ahi. Ya, apa ini? Iya. Ini ahi nih. Ada kisah nih. Ya. Ada seseorang yang lagi termenung gitu, lagi memikirkan sesuatu. Nah, dia itu pengen bertanya kepada seseorang gitu. Seseorang bertanya kepada seseorang. Seseorang yang termenung. Teman saya ingin bertanya kepada seseorang gitu. Seseorangnya tuh Seseorangnya itu ustadz atau siapalah gitu Oh, kan, iya. untuk mengerti untuk cara menghadapi dalam cobaannya. Nah, itu seperti apa cara menghadapi cobaannya untuk sabar gitu. Terus jawaban ustadznya gimana? Lah, kan tadi ceritanya ada seseorang sedang termenung bertanya kepada ustadz. Iya, ustadz atau siapapun lah gitu yang bisa untuk menjawab itu, dan yang lagi bingung gitu bagaimana caranya menghadapinya cobaannya. Menghadapi cobaannya. Seperti apa? Berarti jadi ke Anda nih nanyanya. Terus ke siapa tuh? Oke. Terus ke anak gitu. Ya harusnya sama antum dulu dijawab. Jadi dia tuh termenung. Berarti sedang ada masalah, sedang ada cobaan. Iya, lagi ada masalah. Bagaimana cara menghadapi masalah tersebut? Iya, dan cobaan itu. Bagaimana cara menghadapi cobaan tersebut? Hadapi. Jangan lari dari masalah. Hari mah capek lah dari wahi. Capek. Ini sedang menguji kesabaran antum ya. Jadi bagaimana Siap. biar antum sabar gitu ya. Ya, ahi. Jadi Nah, sabar wahi. Jadi jawabannya kesana kemari, sedang mengetes kesabaran gitu kan. Ya, kalau begitu kita bicara tentang sabar aja ya. Iya, dengan kesabaran. Dengan Tentang kesabaran. sabar. Iya, tentang kesabaran. Iya. Ya, bagaimana cara menghadapi cobaan. Ya, pertama berarti kita harus
serius jadinya nih. Jangan serius banget. Yang namanya hidup itu nggak mungkin kalau nggak ada cobaan atau ujian. Karena dalam Al-Quran juga dijelaskan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Betul, iya. Jadi diciptakannya hidup dan mati ini untuk seseorang adalah sebagai ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, bagaimana kita menghadapi ujian ini dengan sebaik-baiknya sikap, sebaik-baiknya amal. Nah, kalau misalkan tadi yang diceritakan dari teman termenung dengan berbagai masalah yang dia hadapi, kemudian dia salah mengambil tindakan, itu bahaya. Ya. Misalkan dengan bunuh diri atau dengan malah lari ke minum-minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, nauzubillah. Karena ada stres. Iya. Itu. Makanya perlu bersabar. Cuma mungkin gimana cara mendekatkan diri pada Tuhan. Gimana caranya supaya kita bersabar, mungkin gitu ya. Caranya kita bersabar itu adalah kita harus yakin bahwa setiap ujian itu ya akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Sama halnya dengan ketika seseorang yang sedang sekolah, kemudian dia belajar, di akhirnya itu pasti ada ujiannya kan. Nah, ujian itu untuk menentukan dia naik apa enggak nih. Nah, kalau dia mampu menghadapi ujian tersebut, ya berarti dia akan naik kelas, akan semakin dewasa. Semakin naik semakin tinggi kesabarannya. Betul begitu ya, harus dihadapi. Pertama masalah itu harus dihadapi ya, cobaan itu harus dihadapi. Kemudian bagaimana supaya sabarnya ini? Yakini bahwa apapun yang terjadi itu kehendak dari Allah. Dan kalau itu kehendak dari Allah, maka itu kebaikan. Insya Allah di balik kesusahan-kesusahan itu akan ada hikmah, akhi. So kayak Ustaz sih. Aduh. Jadi setiap menjalankan itu pada ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya, akhi. Ya. Misalkan anak kemarin bangun tidur. Kesiangan. Bukan kesiangan. Jangan dibuka di sini dong. Ya, Anda bangun. Anak siang-siang. Siang-siang. Bangun tidur. Berarti kesiangan enggak? Kesiangan. Jadi tidur siang. Kemudian bangun. Pas lagi. Enggak, itu mah pasuri. Tidur siang. Ini Anda jelasin. Anak tidur siang. Kemudian Anda bangun. Nah, ketika bangun itu Anda lihat situasi kondisi rumah kacau balau. Itu sama anak-anak tuh baju diacak-acak. Kemudian berantakan, betul. Dia ngambilin air dari kamar mandi, kemudian dia tumpahin di lantai, dia juga tumpahin di atas kompor. Itu kan anak berpikir pas begitu bangun, ini konsentrasi nyawanya belum kumpul semua nih. Anak lihat begitu, pengennya marah. Pengennya marah. Gemes sekali. Pengen mukul tapi anak sendiri. Akhirnya mencoba untuk menahan emosi tersebut. Anak coba untuk sabar. Ya, anak coba untuk sabar. Astagfirullahaladzim, gitu kan. Kenapa harus begini, nak? Ini nanti kompornya mati dan lain sebagainya, begitulah. Ya. Tapi ternyata kesabaran itu datang kalau kita punya rasa cinta. Rasa cinta. Betul. Di hatinya ada rasa cinta. Kalau saja yang ngacak-ngacak rumahnya itu bukan anak kita, bukan seseorang yang kita cintai, itu pasti sudah dikeplak kayaknya. Jadi ketika kita diuji sama Allah nih, kita harus punya rasa cinta kepada Allahnya. Biar bisa sabar bahwa ini adalah ujian dari Allah. Allah menguji kita tuh bukan karena dia benci sama kita, justru karena sayang. Karena sabar itu kan kalau diuji itu bisa menambah kedewasaan kita, bisa mendapatkan pahala yang banyak. Pokoknya banyaklah hikmah daripada sabar itu.
Ya contohnya juga nabi-nabi juga nggak ada yang nggak diuji sama Allah. Iya. Iya. Tapi kan untuk poin-poinnya tuh kan untuk menahan ego, emosi, dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan gitu. Katanya jauh. Itu untuk menahan lebih kesabarannya. Ya, Seperti betul, itu. betul, betul. Terus apa lagi, Ai? Ini nyambung gak nih yang antum tanyakan dengan yang ana jawab nih? Ana juga nggak tahu. Nyambung. Senyambung-nyambungnya pertanyaan itu bakal nyambung nantinya. Oh, Tenang gitu. aja. Ada yang edit. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Iya, iya, Kita iya. bakal paham. Kalau sumber juga bakal Oke, ngerti. oke, oke. Kalian juga. Siap. Tenang baik. Nah, Anda deg-degan, Jangan Ai. segrogi, Ahi. Oh, Sabar. iya. Sabar, Ahi. Wah, sabar. Bener ya? Harus sabar, bener. Sabar, Harus sabar. Ahi. Kamu mulai grogi, tenang aja. Tapi ngomong-ngomong tentang sabar, ternyata sabar ini mudah diucapkan, tapi untuk dijalaninya nggak mudah. sulit. Nah, seperti itulah. Sulit tapi bukan berarti mustahil ya. Kamu mesti. Bukan berarti mustahil, betul. Tapi kan dengan izinnya Allah, insya Allah pasti bisa untuk menjalankan itu semua. Masya Allah. Aduh, ngeri boy. Ngeri sedap ya, Masya Ngeri, Allah. Ahi. Aduh. Terus untuk mengukur sederajatnya kesabaran seseorang itu gimana? Derajat sabar seseorang. Ini pertanyaannya berat banget, Ahi. Mungkin tergantung ujiannya ya. Kalau mengukur derajat kesabaran, ada kita sabar kepada hal-hal yang kecil, misalkan ketika kita Kan melihat dari kesabaran yang kecil dan yang besar. Nah, kalau yang kecil bagaimana cara menghadapinya gitu kan, dan yang besar pun sama gitu. Apa dengan bebarengan ini sama gitu. ya tentu beda rasanya di hati antara Itu jangan rasa-rasain tuh. Jangan rasa-rasa. aduh, Mungkin pas anak-anak tuh. terlalu baperan berarti ya. Kalau terlalu menggunakan perasaan. Iya, biasa aja. Ya. Jadi gimana sih antum nih? Apa? Iya, dalam kesabaran seorang itu dilihat dari Tapi kalau ngomongin bicara kesabaran, menurut ana antum adalah orang yang sabar, akhi. Waduh, saya bukan orang yang sabar. Iya, karena begini, kadang-kadang nih temen-temen tuh suka kalau kumpul tuh kan suka ngejek banyol gitulah, banyol ya, banyol bukan ngejek, apalagi membuli kan, banyol. Iya. Tapi nggak setiap orang yang dibanyolin atau dibercandain itu bisa sabar loh. Tapi antum sabar, akhi. Nah, gimana caranya antum bisa sesabar itu, akhi? Apakah antum dengerin dari telinga kanan keluar telinga kiri atau gimana? Ya itu kalau omongan orang itu abaikan saja. Gitu. Masya Allah. Berarti abai ini tidak melulu negatif ya, ada positifnya juga. Ya, makanya seolah-olah kita terus berpikir positif aja kepada orang lain. Masya Tidak boleh Allah. negatif. Aduh, Syekhu ini Gitu. suntangan. Ribet. Anda dapat ilmu dari antum, Masya Allah. Ini kita bener gak sih? Benar. Oh, lagi ngobrol santai ya? Tapi mudah-mudahan ada pahalanya kan? Kan kita bukan formal. Iya, Ahi. betul. Tenang baik. Ya Allah ya Robi. Tapi nanti gimana ini dilihat sama yang nontonnya? Emang kenapa? Malu anak. Maksudnya Takut salah. anak gitu. Takut salah. Kata antum logis. Oh, logis. Iya. Oke, lanjut, Ahi. Anda yang bertanya lagi. Boleh? Ana lah. Oh, oke. Kan Ana sebagai MC-nya. Sebagai MC. Asik. Aduh. Adik, kata kerja Lanjut nggak apa-apa kan ini sedang melatih kesabaran Ana juga. Astagfirullahaladzim. Ntar kalau Ana nggak sabar paling antum kena tampol gitu. Lemparin ini. Segai ada malah. Ayo, gimana lagi? Ntar kita sabar tapi yang nonton yang nggak sabar nih. Ngomongin apaan sih katanya? Gaji. Bukan yang gaji. Kan
kan tahu tentang sabar, Oh, kan tentang nggak sabar. boleh marah-marah kan? Oh, iya. Iya gitu kan, Heeh. harus sabar, nggak boleh marah-marah, nggak kesal juga nggak boleh. Oh, ngomong-ngomong tentang marah, Ana jadi ingat sebuah kata yang singkat dari Padat. Rasulullah itu, tapi Tapi ya luar biasa sekali. La tagdob kata dok walakal jannah. malah jannah. Jadi ada seseorang nih, ada seseorang haus dengan ilmu, haus dengan nasihat datang ke Rasulullah. Kemudian orang tersebut bilang, "Ya Rasulullah, ausini," katanya. Bahasa Arab itu, bukan kesini, bukan. Ausini. Tahu sini. Ausini itu Mau kesini. nasihati aku. Kata orang tersebut ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, nasihati aku." Tapi Rasulullah cuma bilang, "La tagdob." Jangan marah. Ini orang tersebut dia ngerasa nggak puas, pengen dinasihatin tapi malah dikasih nasihat yang pendek gitu. Ya, akhirnya bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ausini, nasihati aku." Rasulullah bilang, "La tagdob." Dia ngulangin lagi tuh sahabatnya, "Ya Rasulullah, nasihati aku." Kata Rasulullah, "La tagdob," sampai 3 kali. Nah, ternyata di balik kata-kata Rasulullah yang simpel ini, kalau dikaji itu luar biasa ternyata. Iya, kan banyak maknanya itu. Banyak maknanya. Ya, sebuah perkataan walaupun sesingkat-singkatnya itu punya manfaatnya. Hmm. Gitu. Makanya jangan berpikir yang negatif. Gitu. Dengan hal-hal yang positif aja berpikirnya. Iya, iya. Asik. Jangan marah, berarti kan harus bersabar nih. Ketika kita dihina sama orang harus bersabar, ketika kita dapat suatu masalah harus bersabar, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan kita inginkan, kita juga harus bersabar. Misalkan kalau nanti antum sudah nikah belum? Saya kebetulan belum nikah. Belum nikah, promo ya. Ini mungkin untuk maulah untuk Untuk mau, mudah-mudahan disegerakan sama Allah ya. segerakan oleh Allah. Dapat jodoh yang solihah. Hah? Dapat jodoh yang solihah. Solihah, apa soleha? Sama aja. Amin, 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 amin. Kan baik kan mendoakan. Iya, baik iya, buat betul. hambanya. Nah, tadi nyambung ke yang tadi ya, bahwa misalkan tentang nasihat sabar ini, gitu, tentang nasihat jangan marah ini. Misalkan ada nanti suatu saat sudah menikah, ada permasalahan di rumah. Misalkan kita nggak bisa mengendalikan emosi. Rumah tangga. Iya, rumah tangga itu rumah yang ada tangganya gitu kan. Dua lantai. Jadi dalam rumah tangga nih nanti nih, misalkan ada permasalahan dengan istri, ya misalkan istri pengen pakai AC, sementara kita nggak mau pakai AC, jadi bertengkar lah, ribut misalkan, balo-balo omong gitunya. Nah, kalau orang yang nggak sabar, dia akan memunculkan egonya, kemudian piring dilempar-lemparin, ya pokoknya barang-barang jadi pecah lah gitu. Itu kan marah tuh. Nah, biasanya dari marah itu nanti akan ada penyesalan. Coba ketika kita sudah baikan lagi sama istri, apakah barang-barang yang sudah pecah itu akan bisa kembali? Bisa kembali. Gimana? Beli lagi. Oh, beli lagi. Yang baru. Tapi yang itu udah pecah, nggak bisa. Nah, maka dari marah ini berarti akan menimbulkan sesuatu yang sangat merugikan. Beda dengan kalau kita bersabar, itu justru akan menimbulkan suatu ketenangan batin, akan menimbulkan pokoknya kenyamanan lah, keindahan, kedamaian hati, masya Allah. Antum pernah bersabar ya nih? Hah? Waduh. Udah banyak, antum mah udah banyak sabarnya. Saya mah nggak bersabar. Iya. Iya. Makanya kalau rumah tangga itu jangan sama-samanya marah-marah kan gitu. Nantinya kan berakibat fatal nantinya. Lebih baik kan salah satunya ada yang menahan juga dan menasehatinya. Iya, masya Allah. Ngeri boy. Aduh. Astagfirullahaladzim. Iya. Lanjut ah. Kita ngobrol santainya biar lebih dapat lebih banyak ilmunya lah. Iya. Ini tadi ngomong-ngomong mudah-mudahan ada ilmunya ya. Iya, kalau dibicarain sih memang
ada ilmunya, tapi lebih banyak ilmu juga dibandingkan dengan yang enggaknya. Iya, Tapi iya. kita berpikirnya janganlah, semoga yang luar sana nonton sana mengerti apa yang kita bicarakan di sini seperti apa. Iya, iya. Semoga mengerti itu. Ya insya Allah kok bermanfaat bagi semuanya. Ya, karena ngobrol santai kita jadi nggak pakai teks ya. Pakai teks ya mah. Jadi kemana-mana nggak apa-apa ya. Kan santai. Oh iya, santai. Kan karena ini dunia santai ya kemana-mana tapi dengan manfaatnya ada Iya, dan iya. hikmahnya. Oh, Masya Allah. Luar biasa sekali, akhi. Kan gitu. Terus kalau bicara tentang sabar, sebenarnya kita sebagai orang muslim nih banyak sekali teladan-teladan orang-orang yang sudah sabar. Bagaimana sabarnya Nabi Ayub. Tokoh-tokohnya, Mm-mm. tokoh-tokoh Islami. yang diuji sama Allah dengan penyakit itu Nabi Ayub bukan? Bayu. Nabi Ayub kan. Itu contoh sabar yang luar biasa, ya. Luar biasa, katanya tuh sampai penyakit kulit, borok-borok ada belatungnya gitu. Oh terus bisa dibilang apa? Kabies bukan? Santri sekali Yesus. Oh, kan itu kan bisa dibilang seperti itu. Iya. Ya, tapi jangan dibilang borok juga, nggak enak dibilang. Oh, gitu. Gitu. Terus apa? Kabies gitu. Kabies lah gitu. Atau lagi alergi. Ya, penyakit kulit yang sampai ada belatungnya gitu kan. Ini menunjukkan penyakitnya tuh bukan penyakit tingkat ringan, akhi. Jadi sudah tingkat berat sampai ada belatungnya begitu kan. Jadi harus operasi nggak? Enggak, justru Nabi siapa tadi? Ayub. Nabi Ayub ya. Nabi Ayub ini justru sama Allah tingkat kesabarannya sedang diuji. Nah, meskipun di penyakitnya itu sampai ada belatungnya itu, katanya kalau mau sholat dia taruh dulu belatungnya satu-satu. Taruh dulu. Dibuang mungkin. Kalau kita yang seperti itu belatungnya sudah ditaruh, udah ditines tuh. Oh dia enggak? Enggak, beres sholat masukin lagi. Saking sabarnya. Terus supaya apa? Hidup lagi karena dia mungkin kasihan dengan belatungnya karena nyari makannya dari Situ. Dari badannya, maka dimasukin lagi tuh. Itu tingkat sabar yang luar biasa. Setelah itu gimana? Ya setelah itu sama Allah diangkat lah. Nanti hilang gitu. Karena kesabarannya sudah teruji, sama Allah dihilangin penyakitnya. Sembuh. Dengan ikhtiarnya dia. Dengan kita jangan menuhankan ikhtiar, dengan izin Allah sembuh. Iya. Mm-mm. Dengan doanya dia. Berdoa, berikhtiar, dan akhirnya sama Allah diizinkan untuk sembuh. Kan sama Allah dia untuk sembuh. Nah makanya kalau sakit kita harus sabar, akhi. Harus sabar. Jangan Kan sakit itu jangan kita sakit nih, sakit tiba-tiba ya Allah kok saya dikasih sakit begini, ya Allah saya nggak kuat, padahal coba sakitnya baru sekali. Bayangin selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan mungkin kita nggak sakit 1 hari udah ngeluh, nggak boleh begitu, sabar aja. Iya. Kan kalau ngomong gampang kan, tapi ketika kita yang ngalami sakit belum tentu bisa. Ya karena kita kan tidak boleh mengeluh. Sakit itu adalah obat itu kan, obat untuk Sakit. menabur itu kesabaran. Iya. Harus sabar. Itu obat sebenarnya. betul. Sakit tuh kayak rokok kan gitu. Kayak apa? Kayak rokok. Kan ketika perokok sakit, sabar dia menahan rokok itu kan. Dan mungkin merokok lagi kan. Nah itu. Berarti yang merokok ini mudah-mudahan sakit. Nah, jangan. Tapi jangan mendoakan seperti itu. Oh iya. Kan supaya berhenti ngerokoknya. Hah? Teman juga ada tuh cerita. Dia sudah sakit berapa hari gitu. Ketika sudah sembuh, berpikir dia, oh saya nih gara-gara rokok karena sakit. Nah, kemudian hari beberapa minggu kumpul sama teman-temannya, diajakin lagi, ya akhirnya mau lagi. Kata saya berarti nggak istiqomah nih kesabarannya, gitu dalam menahannya. Gitu. Berarti kalau di kesabaran ini kalau disimpulkan ada beberapa, ya. Banyak. Jadi ada kesabaran dalam menerima cobaan dari Allah. Betul nggak?
Ya. Ada kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ada kesabaran dalam apa? Masih ada nggak? Apa? Ya, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar juga dalam menjalankan taat kepada Allah. Karena kalau nggak sabar sebenarnya kita juga malas untuk sholat. Ngapain sih sholat gitu kan? Ya. Iya. Itu kan kewajiban bagi muslim. Kenapa kita harus malas? Itu bukan nahan sabar. Oh bukan nahan sabar. Iya. Itu mau kewajiban bagi muslim. Terus tapi Anda pernah dengar ada kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah? Ya itu bukan dalam sholat. Tapi memang kalau yang benar-benar orangnya seperti itu, harus tuh dia benar-benar sabar untuk mentaati ibadahnya dia seperti apa, gitu. Ini jadi kemana-mana nih. Supaya dia itu antum kemana-mana, antum yang ini, Iya. Antum mengikuti kan. Sebenarnya kita berapa lama sih di sini? Ya mungkin sebatasnya saja. Sebatas. Sewajarnya kita untuk berbicara di sini. Tapi kalau sebaiknya mah semuanya. Tapi udah habis belum pertanyaannya? Belum. Oh, belum. Sebenarnya mah. Ya udah kita diskusi aja. Apa pertanyaan berikutnya nih? Pertanyaan berikutnya. Tadi formal nih. Enggak loh, masa cuma lihat HP disebut formal. Enggak. Aduh. Gini Ahi, bagaimana cara apa untuk menghadapi sabar dalam secara Islam? Cara menghadapi sabar dalam Islam. Cara menghadapi sabar dalam Islam. Cara melatih kali ya. Cara melatih kesabaran. Ya, cara melatih kesabaran. Cara melatih kesabaran dalam Islam. Ada banyak sih Ahi. Ya intinya mah kalau untuk melatih kesabaran apa ya? Melatih kesabaran. Ya sebenarnya Tanjungnya sudah semua Udah ya. Semua sampaikan. Jadi berarti gitu. Yang tadi kita obrolin itu udah menjawab pertanyaan yang barusan ya. Itu semua udah menyangkut semuanya sebenarnya. Iya. Gitu. Tapi kalau dalam formal itu pasti ada tanya jawabnya. Gitu. Cara melatih kesabaran dalam Islam. Yang pertama. Mungkin ini dengan poin-poinnya saja. Oh iya. Gitu. Gitu. Yang pertama untuk melatih kesabaran itu kita harus dilatih kesabaran, sabar kemudian dilatih. Berarti kan terkait dengan ujian nih. Ya, jadi kita harus niatkan, harus tekadkan bahwa setiap cobaan itu adalah datangnya dari Allah gitu ya. Dan pasti ada hikmahnya. Allah tidak semata-mata menguji seseorang kecuali Allah itu akan memberinya hikmah yang lebih besar daripada itu. Dan Allah itu tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masya Allah. Yang pertama itu niatkan atau tekadkan atau yakini bahwa setiap cobaan itu apa namanya? Sudah diatur oleh Allah dan pasti ada hikmahnya. Dan ajaib nih kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Jadi sungguh menakjubkan perkara atau urusan seorang mukmin itu. Ya. Dan ini tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dialami kecuali oleh orang yang beriman. Apa? Ketika orang beriman itu atau orang mukmin ini diuji oleh Allah dengan kesenangan, maka ia bersyukur dan itu baik baginya.
Oh ini jadi serius, antum jadi ngantuk atau sedang merenungi nih? Ya terus sedang mendengarkan. Oh sedang mendengarkan ya. Paham nggak? Paham ya? Ya paham. Jadi terus. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu. Kalau dia diberikan oleh Allah kebaikan, dia akan bersyukur dan itu baik baginya. Sebaliknya, kalau orang mukmin itu diberikan suatu musibah sama Allah, dia akan sabar dan itu baik pula baginya. Nah, jadi semuanya yang datang dari Allah itu pasti ada hikmahnya. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terima dengan sikap yang terbaik dan dengan dengan penyelesaian yang terbaik. Yang kedua mungkin kita harus tenangkan hati kita, lebih dekat dengan Allah, perbanyak berzikir, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya, untuk melatih kesabaran itu banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beristighfar. Apalagi kalau kita sudah pernah melakukan sesuatu yang kita nggak sabar dengan itu, kita marah-marah, misalkan kita antri gitu kan, kemudian ada yang nyalip, kita marah-marah. Nah itu harus banyak istighfar. Ketika kita tidak bisa bersabar dalam sesuatu, banyak istighfar. Itu juga akan melatih kesabaran kita menjadi lebih mantap lah. Kemudian perbanyak baca Quran, perbanyak silaturahim dengan guru-guru. Dan yang penting juga adalah kita baca kisah-kisah orang sabar. Kisah-kisah orang sabar. Tadi kan salah satunya udah tuh Nabi Ayub, kemudian bagaimana sabarnya Nabi Muhammad. Inspiratif sekali sebenarnya, banyak contoh-contoh orang-orang yang sudah hebat dalam kesabaran. Iya, untuk melatih kesabarannya. Betul. Termasuk antum sabar dengerin cerita Ana gitu ya. Itu juga sabar. Siap. Dan Ana juga sabar nih menunggu pertanyaan berikutnya dari antum. Banyaklah untuk melatih kesabaran itu. Ya, salah satunya adalah kembalikan ke hati kita agar hatinya bisa tenang. Kemudian ya kita nggak boleh jatuh di 2 kali di lubang yang sama. Jadi ketika kita pernah sabar nih, kemudian ada kejadian yang sama, kita jangan marah. Kalau kita kemarin sudah berhasil sabar, nah kita hari ini harus sabar juga. Misalkan kita dalam mobilisasi anak-anak, misalkan ya, memerintahkan anak-anak untuk sholat. Nah kan anak-anak disuruh sholat tuh macam-macam kan ya. Ada yang langsung jalan, ada yang pura-pura tidur, ada yang alasan begini. Itu mengetes kesabaran kita, menguji kesabaran kita. Dan kalau kita sudah berhasil nih dalam 1 hari ini, meskipun ada anak yang agak ngocol tuh, agak ngeyel gitu ya, kita sudah berhasil sabar. Nah besok kalau ada yang begitu lagi, kita harus lebih sabar lagi. Nggak boleh sekarang sabar besok jadi nampol misalkan. Ya. Itu. Iya, gitu berarti. Dan apa saja keuntungan untuk memiliki sifat sabar? Keuntungan terbesarnya surga. Kan tadi la taghdab walakal jannah, jangan marah, niscaya kamu akan masuk surga. Berarti tingkatan terbesar daripada keuntungan dari sabar itu adalah surga. Ya, akan indah pada waktunya. Iya kan? Sudah tentukan. Iya. Terus itu kan yang terbesarnya. Yang di akhirat lah itu ya, dapat surga nanti dari Allah. Di dunia pasti dapat pahala orang yang sabar itu. Kemudian hatinya akan tenang. Hati jiwanya akan damai, itu orang sabar. Ya. Kelihatannya santai ya, kayak kita ngobrol santai. Iya, kita santai. Tapi beda dengan orang yang sering marah-marah. Bawaannya mukanya tegang terus. Ya. Pengennya marah-marah aja tuh. Kalau nggak sabar kan pasti marah-marah. Ini jadi serius nih, antum cairin lagi dong. Apa? Cairin lagi suasananya. Ya, anak kalau udah serius. Oh gitu, Masya Allah. Kalau bercanda kalau anak. Berarti antum kalau anak menyesuaikan. Gimana dibawanya ya? Menyesuaikan kalau anak. Gimana enaknya? Ya sudah.
gitu kan. Kan lebih baik sih seperti ini aja kan gitu. Dan mengapa kita harus sabar dan tabah dalam menerima ujian dan masalah? Ini sebenarnya udah kejawab juga tadi. Kenapa kita harus sabar dan tabah dalam menerima Ujian ujian. dan masalahnya. Yang namanya hidup tuh pasti ada saja masalahnya. Makanya kalau nggak mau menerima ujian, nggak usah hidup. Ya Jadi serius ah. ya sebenarnya kita ini harus bisa menerima masukan dari orang lain gitu kan. Kenapa kita harus bersabar dalam menerima ujian? Karena biar semuanya maslahat, nggak ada kehancuran. Iya. Misalkan antum diejek sama ana nih, antum kalau nggak sabar, antum pasti akan mukul ana, dan ana akan balas lagi. Akhirnya apa? Berantem kan? Berantem. Itu kalau individu. Gimana kalau satu negara diejek sama negara lain? Akan perang. Nah kalau nggak bisa sabar, kacau berarti. Baik di hatinya maupun baik secara batin maupun secara zohirnya, orang yang nggak sabar itu dia akan kacau. Ya. Dan kenapa harus sabar? Ya memang dalam menerima. Sabar itu kan dalam menerima ujian. Tadi udah kejawab sebenarnya. Iya. Jadi kalau Sebenarnya nggak mau diuji karena kita nggak mau sabar, jangan hidup. Tapi jangan bunuh diri. Bunuh diri tidak akan menyelesaikan masalah. Sebenarnya setiap orang juga punya sisi sabar sebenarnya. Jadi sebaik-baiknya manusia itu harus bersabar. Bersabar. Ya, dalam mentaati intinya mah sabar lah. Sabar dalam menghadapi ujian Allah. Tapi kalau begini termasuk sabar nggak nih? Kalau kita sering dilecehin sama orang kemudian kita diam, barang kita dicuri sama orang kemudian kita diam, kemudian misalkan keluarga kita dihina sama orang kita diam, boleh nggak kita begitu? Ya sepertinya kalau itu boleh. Boleh. Itu sabar atau penakut kalau begitu? Kalau orang-orang bisa dibilang penakut, tapi dalam pendirian kita dengan teguh dengan keyakinan Allah, nah itu bisa bahkan kesabaran yang benar-benar hakiki gitu, yang benar-benar kuat gitu. Soalnya pernah kejadian saya sama orang tua, saya tuh jadi curhat nih. Awalnya ditabrak sama ibu-ibu. Ketika itu ibu bilang, ibunya yang biasa belok kiri tapi sen kanan. Ya gitulah seperti itu. Ngomong saya, udah nggak usah katanya, biarin aja, Allah yang balasnya. Nah itu kan baik, ya kan? Itu makanya kalau soal kayak gitu nggak usah dipesankan dengan besar-besar, serahkan aja kepada yang Allah, gitu. Dan berdoa, ya Allah semoga orang ini baik-baik gitu. Tapi kalau agama kita dihina, apakah kita harus bersabar? Kalau agama kita dihina, ya itu tergantung. Tapi haruslah kalau agama yang dihina kita harus marah. Karena kalau agama dihina itu kan tergantung dengan hati kita, bergerak gak untuk untuk melakukan itu, kan gitu. Kalau kita bergerak, bagus gitu. Kita membela agama kita dengan sungguh-sungguhnya. Anak kamu nangis lah. Tuh. Udah. Tutup aja, tutup. Iya guys. Emang beres. Jam berapa sih? Sekarang jam berapa sekarang? Jam 10, jam 9:14 aja. Oke, tutup aja, tutup. Sekian dari kami.
untuk acara ngosan ini tentang sabar dalam ujian dan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Semoga dengan acara ini ada manfaatnya. Amin. belum beres, kan belum ditutup. Jadi kalau tentu dari pembicaraan kita yang santai ini mungkin karena ngalor ngidulnya ada kata-kata yang kurang tepat gitu ya, atau ada banyak salahnya. Mudah-mudahan kalau banyak salahnya Allah mengampuni, dan mudah-mudahan para hadirin atau para penonton juga memaklumi, karena ini ngobrol santai orang yang sama-sama belum bisa lah ya. Santai. Silakan ditutup. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.